Yang pertama, kita akan membuat tombol start stopnya terlebih dahulu. Di sini saya kasih alamat untuk startnya yaitu 000 dan untuk stopnya yaitu 001. Dan untuk outputnya itu saya kasih 100.01 sebagai kontaktor 1. Lalu selanjutnya saya membuat rangkaian penguncinya. Lalu selanjutnya kita akan membuat timernya terlebih dahulu untuk semua lampu yang berjumlah 8 lampu itu. Jadi yang pertama timer ini untuk mengaktifkan kontaktor 1, maka saya samakan untuk alamatnya yaitu 100.00. Dia akan menyala selama 2 detik. Di sini saya menggunakan tim H1 selama 2 detik. Jadi untuk tim H ini yaitu 10 milisecond. Jadi untuk 2 detik maka tinggal tulis 200 dikali 10 milisecond yaitu 2000 milisecond atau sama dengan 2 detik. Kemudian untuk timer kedua kita ambilnya setelah timer 1 mati. Jadi ketika K1 dinyalakan, timer mengaktifkan timer K1, kemudian setelah timer 1 langsung dari timer 1 menyalakan timer 2. Berarti di sini kita akan membuat timer kedua. Kemudian kita bikin lagi tim H lagi untuk timer yang keduanya. Nah, untuk timer yang keduanya sudah selesai. Kita lanjut ke yang timer yang ketiganya. Untuk selanjutnya sama ya, sama seperti membuat timer yang kedua sampai ke timer yang ke-8. Untuk membuat timer yang keempat, kita ambil dari timer yang ketiga. Sama untuk selanjutnya ketika kita akan membuat timer yang kelima, kita ambil dari timer yang keempat sama sampai timer yang ke-8. Selanjutnya kita akan membuat timer yang ke-6. Kita ambil dari timer yang ke-5 juga. Selanjutnya kita akan membuat timer yang berarti yang ke-7. Mohon maaf, salah.
Nah, untuk timer yang ke-8 sudah selesai. Jika dia sudah nyampe ke timer 8, maka akan kembali ke timer yang pertama, yaitu timer yang ke-1. Maka setelah ke-8 dia harus di-reset, kemudian akan nyala lagi. Di sini saya akan menambahkan kontak pemutus untuk timer yang ke-8. Di sini untuk semua timer kita sudah beres. Sekarang kita akan membuat outputnya itu berupa lampu sebanyak 8 buah lampu. Saya buat di sini saja untuk semua outputnya. Oke, kita akan buat lampu pertama yang akan diaktifkan oleh kontaktor 1. Kemudian dia akan diputus oleh timer yang ke-1. Jadi timer yang ke-1 ini akan menghitung selama 2 detik, kemudian diputus. Jadi lampu pertama akan diputus oleh timer yang pertama atau timer yang ke-1. Kemudian outputnya atau lampu pertamanya yang saya beri address yaitu 100.01. Kemudian selanjutnya kita ambil dari timer yang pertama, karena setelah timer pertama yang mematikan lampu yang pertama, dia akan menyalakan lampu yang kedua. Untuk lampu yang kedua saya kasih addressnya yaitu 100.02 sesuai urutan yang kedua. Begitu selanjutnya sampai lampu yang ke-8. Untuk lampu yang ketiga, saya kasih alamat 100.03. Nah, di sini ada kesalahan di lampu yang kedua yang dimana harusnya itu dikasih normally close, bukan normally open. Selanjutnya semuanya sama sampai output yang ke-8 atau lampu yang ke-8, yang dimana saya kasih output atau lampunya itu yang sesuai urutan lampu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, atau untuk addressnya itu 100.01 untuk lampu pertama, 100.02 untuk lampu kedua, 100.03 untuk lampu ketiga, 100.04 untuk lampu yang keempat, 100.05 untuk lampu yang kelima, 100.06 untuk lampu yang keenam, 100.07 untuk lampu yang ketujuh, dan 100.08 untuk lampu yang ke-8.
Oke, untuk semua lampu atau semua output sudah selesai. Oke, kita akan simulasikan dengan menggunakan work online simulatornya. Oke, kita tombol startnya kita tekan Ctrl D, lampu akan menyala sesuai urutannya selama 2 detik. Oh, mohon maaf, ada kesalahan di lampu yang ketujuh, yang dimana saya kasih NO, harusnya saya kasih normally close atau normally open. Oke, sudah benar. Kita akan coba simulasikannya lagi. Kita nyalakan dengan menekan tombol J. Oke, semuanya sudah berurutan, sudah sesuai yang kita rencanakan, yaitu menyala berurutan selama 2 detik. Oke, yang pertama kita buat yang terlebih dahulu, yaitu membuat lampunya sebanyak 8 buah lampu. Di sini saya pilih lampunya yaitu lampu yang berwarna hijau. Kita kopikan saja ya supaya lebih cepat. Selanjutnya susun lampu yang 8 buah itu secara rapih. Oke, selanjutnya kita kasih nama terlebih dahulu untuk lampu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke nomor 8 dengan menggunakan label dalam CX Designer ini. Oke, kita susun lagi lampu sama labelnya atau namanya sesuai urutan sehingga terlihat dengan rapi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol yang pertama, yaitu tombol startnya terlebih dahulu, dan tombol yang kedua yaitu tombol stop. Di sini saya memilih tombol start itu yaitu yang berwarna hijau, dan tombol merah itu tombol stop itu yang berwarna merah. Sama kita kasih label juga atau kita kasih nama, yaitu untuk tombol start dan tombol stopnya.
Oke, kita akan kasih nama untuk lampu yang pertama, untuk lampu yang kedua, untuk lampu yang ketiga, sampai lampu yang terakhir, yaitu lampu yang nomor yang ke-8. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah gambar seperti jalan. Anggap saja ini jalan sesuai tugas yang diberikan, yaitu membuat program penyalaran lampu berjalan sebagai petunjuk penyempitan jalan. Di sini saya membuat seperti jalan. Oke, setelah membuat jalan sudah selesai, selanjutnya itu pemberian alamat pada tombol start, yang saya kasih alamat sesuai program yang saya buat, yaitu untuk tombol start saya kasih 00, untuk tombol stopnya saya kasih 01. Dan untuk lampu yang pertama, saya beri alamat 100.01. Kita kopikan saja supaya lebih cepat, nanti supaya tinggal dirubah di ujungnya aja, yaitu untuk lampu yang kedua, yaitu saya kasih alamat 100.02 sampai lampu yang ke-8. Oke, untuk lampu yang ketiga yaitu 100.03, untuk lampu yang keempat yaitu 100.04, untuk lampu yang kelima sama yaitu 100.05. Oke, yang keenam yaitu sama 100.06. Selanjutnya lampu yang ketujuh yaitu saya beri alamat sama 100.07, dan yang terakhir saya kasih alamat lampu yang ke-8 yaitu 100.08. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan lampunya dengan memasukkan program ladder yang sudah kita bikin dengan cara pada menu tools, pilih PLC dan masukkan file cek programmer yang sudah kita buat. Jika kita mengklik tombol start, maka lampu yang pertama akan menyala. Lalu selanjutnya lampu yang kedua, ketiga, sampai lampu yang ke-8, dan akan balik lagi ke lampu yang pertama. Oke, bisa kita lihat semuanya. Lampu menyala sesuai program yang kita buat pada CX Programmer. Apabila tombol stop ditekan, maka lampu akan mati semuanya. Dan apabila tombol start ditekan, maka lampu akan memulai dari lampu yang pertama.